Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga kabarnya masih baik-baik aja ya. Hari ini Lawson Nathan akan mengajak adik-adik buat sama-sama puji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita yel-yel dulu yuk. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman. Oke, satu kali lagi ya. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman. Oke, tepuk tangan dulu dong. Mantap, keren nih semangatnya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Langsung pengen ajak kita buat berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami hari ini bisa bersekolah minggu online lagi. Tuhan, berkati telinga kami supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita mau sama-sama angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kita main dulu sama lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, karena kasih Yesus sudah mengalir dalam kita seperti sungai, harusnya kasih kita buat teman-teman kita juga bisa seperti kasih Yesus kepada kita. Yuk, langsung pengen ajak kita satu lagu, Kasih Itu Sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita, begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita
tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Adik-adik boleh duduk. Nah, sekarang kita mau sama-sama buat dengerin firman Tuhan. Yuk, kita siapin hati, kita siapin telinga, kita mau sama-sama siapin diri kita buat dengerin firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Jumpa lagi nih dengan Lau Sosial nih. Langsung mau cerita, tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Bapa yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Kami memohon Bapa tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Lau Sosial nih bawa apa ya kira-kira sebelum cerita? Ini apa? Bisa kelihatan nggak? Ini kayak apa namanya? Balok-balok kecil ya. Siapa yang bisa merangkai balok-balok kecil ini ya? Kalau biasa itu ada merek namanya Lego ya. Nah, siapa yang bisa merangkai ini dari yang kecil-kecil ini? Nah, coba ya. Lihat lagi ya. Dan akhirnya kalau kalian rajin ikuti petunjuknya dari yang kecil ini, nanti kalian bisa merangkai jadi ini. Yeah. Apa ini? Tembakan. Siapa yang merangkai? Lau Sosial ini nggak bisa. Yang bisa tuh anak Lause. Dia bisa merangkai dari Lego yang kecil-kecil ini ya. Balok-balok kecil ini disusun-susun akhirnya bisa menjadi ini ya. Nah, ya ini butuh namanya kesabaran, ketelitian, butuh apa lagi? Butuh orang yang memang ya dia suka untuk merangkai, apalagi belajar ya. Nah, terus siapa yang bisa ini? Kelihatan nggak ya? Siapa yang bisa menggambar seperti ini? Ada? Ini bukan gambar Lau Sosial nih. Lau Sosial nih nggak bisa gambar sebagus ini. Ini adalah gambar dari teman kalian ya. Kalau yang balita manggilnya Cece Shushu ya. Dia menggambar ini. Gambarnya itu, ayo kita lebih rajin beribadah. Nah, dia punya bakat di sana. Ya. Siapa yang bisa gambar? Atau siapa yang bisa mewarnai bagus?
Saya. Wah, dan siapa yang bisa mungkin buat yang koko-koko ya. Siapa yang bisa main alat musik? Ada yang bisa? Mungkin saat ini kalian lagi diajarin mama ya, dilesin piano, ada yang les gitar. Nah, adik-adik, kalau kalian rajin berlatih, kalian akan bisa jadi pemain gitar yang keren ya. Bisa main gitar, bisa apa lagi? Bisa main piano, bisa menggambar dengan begitu bagus, mungkin juga bisa merangkai, apalagi banyak ya. Nah, kalau yang kalian bisa menggambar, mewarnai bagus, bisa nyanyi, iya, apalagi, wah banyak ya. Ininya itu namanya kelebihan. Apa? Kelebihan yang kita miliki, kepintaran yang kita miliki. Nah, yang mungkin tidak ada orang lain yang bisa gitu ya. Nah, itu namanya kelebihan. Mungkin ada yang bisa nyanyi. Kalau nyanyi suaranya bagus sekali. Atau ada yang bisa mewarnai dengan begitu bagus. Dia bisa padukan warna merah, warna hijau, warna kuning. Jadi bagus sekali. Itu namanya kelebihan. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, coba kalian pikir apa kelebihan kalian? Nah, coba yang kelebihan itu misalnya dari yang kalian suka ya. Kalian suka lihat orang gambar-gambar lalu kalian coba kalian bisa. Nah, itu namanya kelebihan. Nah, adik-adik, kalau kalian satu kali mama bilang gini, wah hebat ya David, dia bisa menggambar dengan bagus. Itu namanya dipuji. Wah, seneng gak kalau misalnya satu kali mama atau papa bilang, ih keren nih ya anakku bisa mewarnai. Terus mama papa cerita sama orang, tahu gak anakku bisa main piano lu. Wah pasti seneng ya. Tapi coba kalau misalnya kalian lagi lewat terus dengar papa atau mama atau guru itu muji misalnya teman kalian. Wah, si Sam hebat loh bisa main piano, pinter sekali. Gimana rasa kalian? Apa kalian merasa, kok cuman Sam yang dipuji? Langsung mah pilih kasih, begitu? Atau kalian bilang, wah hebat ya aku punya temen seperti Sam yang bisa main piano. Atau suaranya bagus, ya seperti Michelle. Atau seperti siapa? Giselle, suaranya bagus. Atau seperti Samantha. Atau seperti Joanne. Wah, Lase punya murid-murid banyak suaranya yang bagus-bagus. Nah, kalau dengar teman-teman dipuji gitu, hati kalian seperti apa? Apakah kalian seperti tadi? Gak suka aku. Kok dia yang dipuji, bukan aku? Nah, hari ini Lase mau cerita dari Alkitab tentang satu orang yang dia membiarkan hatinya itu dipenuhi oleh marah. Rasa tidak suka karena dia mendengar orang lain itu memuji orang lain. Namanya siapa? Kalian masih ingat cerita Lase yang minggu lalu? Cerita tentang seorang anak muda yang sangat berani. Yang tidak takut sama musuh yang badannya gede. Siapa namanya? Hah? Iya, 100. Namanya Daud. Daud itu walaupun badannya kecil, tapi karena dia tahu dia melakukan kebenaran, dia berani melawan Goliat yang badannya besar.
Dan akhirnya apa? Goliat mati. Wah, bangsa Israel saat itu hore. Kita menang. Melawan siapa? Melawan musuh. Nah, setelah kemenangan Daud, rakyat banyak itu senang sekali sama Daud. Mereka bernyanyi ya. Nah, saat itu ada namanya Raja Saul. Raja Saul juga pahlawan adik-adik. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia seorang raja yang hebat. Dan dia juga mengalahkan banyak musuh. Tapi satu kali hatinya yang tadinya seneng karena dia mengalahkan banyak musuh. Satu kali dia merasa tidak suka. Kenapa? Ternyata dia mendengar. Waktu dia dengar, ya kenapa sih? Ya, apa sih yang dia dengar? Dia itu marah. Tidak suka aku. Kenapa Daud yang dipuji-puji? Bukan aku. Mereka bilang aku ngalahinnya udah banyak. Tapi Daud ngalahkan lebih banyak lagi. Aku tidak suka. Saul dikuasai oleh rasa iri kepada Daud. Rasa marah karena Daud lebih unggul dari dia. Dan sejak saat itu Saul selalu cari kesempatan. Untuk apa? Untuk membunuh Daud. Nah, adik-adik, hati Saul yang tadinya senang karena banyak orang puji, tiba-tiba menjadi marah. Karena apa? Ternyata dia tidak suka mendengar orang lain memuji Daud. Wah, sedih ya? Tapi itulah yang diceritakan Alkitab. Kita hari ini belajar untuk tidak seperti Saul. Saul dia benci sama Daud. Hanya karena Daud lebih hebat dari dia. Hanya karena orang lebih memuji Daud. Akhirnya Saul membiarkan hatinya dipenuhi oleh kemarahan, marah. Jadi dia berencana melakukan kejahatan. Nah, Allah tidak suka anak-anaknya seperti itu. Allah ingin kita belajar menerima orang lain, memuji orang lain. Ketika teman kita dipuji, mari kita tersenyum. Karena apa? Karena teman kita punya kelebihan yang mungkin tidak kita miliki. Memang sih nggak enak kalau orang lain tidak memuji kita. Tapi ingat, kita punya kelebihan sendiri yang orang lain tidak miliki. Kita punya kepintaran sendiri yang orang lain gak miliki. Mungkin kita gak bisa seperti orang lain, gak apa-apa. Karena kita itu istimewa. Ya adik-adik, hari ini kita belajar untuk tidak seperti Saul. Saul yang dikuasai oleh rasa iri. Rasa tidak suka karena Daud lebih hebat dari dia. Hari ini kita belajar menerima kelebihan diri kita dan kelebihan teman-teman kita. Oke? Ya, jadi hari ini kalau di hati kita ada iri, buang jauh-jauh. Kalau di hati kita ada rasa tidak suka, buang jauh-jauh. Ya, biarlah hati kita dipenuhi oleh Tuhan. Terima kasih. Mungkin aku bisa merangkai. Tuhan, terima kasih. Aku bisa menggambar dengan bagus walaupun aku tidak bisa menyanyi seperti cece-cece yang lain. Tuhan, terima kasih. Aku bisa menyanyi. Tuhan, terima kasih. Aku masih punya tangan. Jadi
Mari isi hati kita dengan apa? Bilang Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Mungkin saat ini aku belum bisa gambar Tuhan, tapi aku bisa mewarnai. Tuhan terima kasih. Mungkin saat ini aku belum bisa main gitar seperti lause-lause yang main. Tapi aku bisa apa? Aku bisa tepuk tangan memuji Tuhan. Jadi mari kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita tidak perlu iri. Ya, nah seperti ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini Lause ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 1a. Singkat sekali. Karena itu buanglah segala kejahatan. Bisa? 1 Petrus 2 ayat 1a. Karena itu buanglah segala kejahatan. Kejahatan itu seperti iri hati. Ya, tidak suka orang lain lebih hebat dari kita. Tidak suka ketika orang lain memuji orang teman kita daripada diri kita. Kejahatan itu menyimpan rasa marah yang tadinya sedikit jadi banyak. Nah, itu namanya kejahatan. Kejahatan itu seperti kita mikirin, akan kutonjok dia. Wah, ya. Jadi anak Tuhan itu dibilang apa? Buanglah segala kejahatan. Ya, yuk mari kita menjadi anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus menerima kelebihan orang lain. Orang lain lebih hebat dari kami tidak apa-apa karena kami punya kelebihan yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita disuruh apa? Buanglah segala kejahatan. Termasuk apa? Iri hati. Oke? Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Lause buat firman Tuhannya. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan. Sekolah minggu udah selesai nih. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Lause pengen ajak kita nyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Yuk kita sama-sama ambil sikap berdoa, kita berdoa ya. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan bantu kami supaya kami bisa mengasihi sesama kami dan mengasihi anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan berkati kegiatan kami supaya apapun yang kami lakukan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sekolah minggu udah selesai nih. Sampai ketemu di channel YouTube GKT Betani minggu depan. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. See you later. Dadah.